Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perusahaan dagang metode perpetual yang beranggotakan saya, Putri Meki Yulia, Susianto, dan Tiara Nursalsabila. Berikut ini adalah daftar saldo awal PT Waserba 81 metode perpetual 1 Desember 2013 dalam ribuan rupiah, yaitu kas di BNI 21.200 di debit, piutang dagang 51.300 di debit, persediaan barang dagang 200.800 di debit, asuransi dibayar di muka 5.600 di debit, perlengkapan toko 3.800 di debit, peralatan toko 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900 di kredit, peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000 di kredit, utang dagang 32.200 di kredit, utang gaji kosong, beban yang harus dibayar kosong, utang bank 40.000 di kredit, utang bunga kosong, modal saham 50.000 di kredit, saldo laba 1 Januari 2013 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.073.700 di kredit, retur dan potongan penjualan 30.900 di debit, diskon penjualan 19.800 di debit, beban pokok dan penjualan 521.200 di debit, beban gaji penjualan 111.600 di debit, beban iklan 27.000 di debit, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan 10.100 di debit, beban listrik, air, telepon toko 13.200 di debit, bahan penjualan lain-lain 4.200 di debit, beban gaji administrasi 50.600 di debit, beban sewa 27.900 di debit, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik, air, telepon kantor 6.600 di debit, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain 2.600 di debit. Jumlahnya yaitu 1.369.900 di debit dan 1.369.900 di kredit. Jadi hasilnya balance. Berikut ini adalah transaksi-transaksi selama bulan Desember 2013 Waserba 81 dalam menggunakan metode perpetual. Ini juga. Nah, transaksi-transaksi tadi akan dijadikan sebagai jurnal umum. Jadi ini adalah jurnal umum PT Waserba 81 metode perpetual dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 1 Desember, beban sewa 2.400 di debit, kas di BNI 2.400 di kredit. Pada tanggal 3 Desember, persediaan barang dagang 21.600 di debit, utang dagang 21.600 di kredit. Persediaan barang dagang 500 di debit, kas di BNI 500 di kredit. Pada tanggal 6 Desember, piutang dagang 8.500 di debit, penjualan 8.500 di kredit. Lalu beban pokok penjualan 5.000 di debit, persediaan barang dagang 5.000 di kredit. Pada tanggal 7 Desember, kas di BNI 8.900 di debit, piutang dagang 8.900 di kredit. Lalu pada tanggal 10 Desember, kas di BNI 27.200 di debit, penjualan 27.200 di kredit, beban pokok penjualan 16.000 di debit, dan persediaan barang dagang 16.000 di kredit. Pada tanggal 12 Desember, dapat utang dagang 21.600 di debit, persediaan barang dagang 432 di kredit, kas di BNI tambah 21.168 di kredit. Selanjutnya, 14 Desember, retur dan potongan penjualan 1.500 di debit, piutang dagang 1.500 di kredit, persediaan barang dagang 900 di debit, beban pokok penjualan 900 di kredit. Selanjutnya, 15 Desember, beban iklan 2.600 di debit, kas di BNI 2.600 di kredit. Selanjutnya, 16 Desember, kas di BNI 6.860 di debit, diskon penjualan 140 di debit, piutang dagang 7.000 di kredit. 16 Desember, persediaan barang dagang 11.800 di debit, kas di BNI 11.800 di kredit. Dengan jumlah sementara 135.500 balance. Selanjutnya, dilanjutkan pada tanggal 19 Desember, utang dagang 9.000 di debit, kas di BNI 9.000 di kredit. 20 Desember, piutang dagang 26.000 di debit, penjualan 26.000 di kredit, beban pokok penjualan 13.200 di debit, persediaan barang dagang 13.200 di kredit. Pada tanggal 21 Desember, piutang dagang bertambah di debit 1.100, kas di BNI 1.100 di kredit.
pada tanggal 21 Desember kas di BNI 17.600 debit, piutang dagang 17.600 kredit. 21 Desember, persediaan barang dagang 20.000 di debit, utang dagang 20.000 di kredit. 24 Desember, utang dagang 2.000 di debit, persediaan barang dagang 2.000 di kredit. Lanjut 26 Desember, retur dan potongan penjualan 1.200 di debit, kas di BNI 1.200 di kredit, persediaan barang dagang 700 di debit, beban pokok penjualan 700 di kredit. 28 Desember, beban gaji penjualan 7.600 di debit, beban gaji administrasi 4.800 di debit, kas di BNI 12.400 di kredit. 29 Desember, perlengkapan toko bertambah 800 di debit, kas di BNI bertambah 800 di kredit. 30 Desember, piutang dagang 18.750 di debit, penjualan 18.750 di kredit, beban pokok penjualan 11.250 di debit, persediaan barang dagang 11.250 di kredit. Lalu pada tanggal 30 Desember, kas di BNI 26.840 di debit, diskon penjualan 260 di debit, piutang dagang 37.100 di kredit. Lalu yang terakhir pada tanggal 31 Desember, utang dagang bertambah di debit 18.000, persediaan barang dagang 180 di kredit, kas di BNI 17.820 di kredit. Dengan jumlah total semuanya 314.600 di debit dan 314.600 di kredit. Jadi hasilnya balance. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dari hasil akhir buku besar kita pindahkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo sebelum penyesuaian, yang pertama kas di BNI sebesar 27.812 di debit, piutang dagang 43.550 di debit, persediaan barang dagang 208.238 di debit, asuransi dibayar di muka 5.600, perlengkapan toko 4.600, peralatan toko 156.500 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di kredit, peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000 di kredit, utang dagang 23.200 di kredit, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang banknya 40.000 di kredit, utang bunganya kosong, modal sahamnya 50.000 di kredit, saldo laba per 1 Januari 2013 di kredit sebesar 135.100. Dividennya 45.000 di debit, penjualannya 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan 33.600 di debit, diskon penjualan 20.200, beban pokok penjualannya 565.050 di debit, beban gaji penjualannya 116.200 di debit, beban iklannya 29.600 di debit. Beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualannya 10.100 di debit, beban listrik air telepon toko 13.200 di debit, beban penjualan lain-lainnya 4.200 di debit, beban gaji administrasi 55.400 di debit, beban sewa 30.300 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik air telepon kantor 6.600 di debit, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lainnya 2.600 di debit. Setelah dijumlahkan hasilnya mendapatkan 1.441.350 di debit dan 1.441.350 di kredit, dan menghasilkan balance untuk saldo sebelum penyesuaian. Baik, kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, cara mencari harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang pada daftar saldo sebelum penyesuaian kita mencatat yaitu 208.418. Data tersebut dikurang dengan 196.238 dan mendapatkan hasil 12.000 di debit dan persediaan barang dagang 12.000 di kredit. Soal nomor 2,
Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Di sini tercatat berarti dihitung sekitar 3 tahun. Jika 3 tahun asuransi itu sebesar 5.600, di neraca saldo angka tersebut dibagi 3 tahun. Berarti per tahunnya dia mendapatkan 1.867 di debit dan asuransi dibayar di muka 1.867 di kredit. Soal-soal yang selanjutnya kurang lebih pencariannya sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, lanjut lagi ke daftar saldo setelah penyesuaian. Di sini angka dari jurnal penyesuaian itu dipindahkan ke beberapa akun di daftar saldo setelah penyesuaian. Oke, daftar saldo setelah penyesuaian adalah yang pertama kas di BNI sebesar 27.812, piutang dagang sebesar 43.550 di debit, persediaan barang dagang 196.238 di debit, asuransi dibayar di muka 3.733 di debit, perlengkapan toko 1.500 di debit, peralatan toko 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 37.800 di kredit, akumulasi peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 35.000 di debit di kredit, utang dagang 23.200 di kredit, utang gaji 2.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar 1.820 di kredit, beban yang masih harus dibayar utang bank yang 40.000 di kredit, utang bunga 1.500 di kredit, modal saham 50.000 di kredit, saldo laba 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan 33.600 di debit, diskon penjualan 20.200, beban pokok penjualan 577.50 rupiah di debit, beban gaji penjualan 120.400 di debit, beban sewa 30.300, beban depresiasi peralatan toko 18.900, beban perlengkapan toko 3.100, beban kirim penjualan 10.100, beban listrik air telepon toko 14.565 di debit, terus beban penjualan lain-lain 4.200 di debit, beban gaji administrasi 56.200, beban iklan 29.600, beban depresiasi peralatan kantor 15.000 di debit, beban asuransi 180.867 di debit, terus beban listrik air telepon kantor 7.055 di debit, beban bunga 1.500 di debit, beban administrasi lain-lain 2.600. Nah, setelah kita jumlahkan dapatkan hasil 1.480.570 di debit dan 1.480.570 di kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan kertas kerja. Sebelum kita mengerjakan kertas kerja, pastikan kita sudah mengerjakan daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo sesudah penyesuaian. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian sudah kita kerjakan sebelumnya, kita pindahkan ke kertas kerja. Sama, penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelumnya juga kita pindahkan ke kertas kerja. Untuk perubatan angka atau nominalnya, itu kita samakan dengan penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, sama dengan daftar saldo sudah penyesuaian sudah kita kerjakan sebelumnya, kita pindahkan ke kertas kerja juga. Untuk perubatan angkanya, itu kita samakan dengan daftar saldo sudah penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi dan laporan keuangan. Untuk akun yang dipindahkan ke laporan laba rugi adalah akun nominal seperti kayak pendapatan, beban. Nah, selain dari akun nominal kita pindahkan ke laporan keuangan. Di sini kita lihat jumlah laporan laba rugi debit kreditnya ini berbeda-beda sama. Jumlah laporan keuangan debit kreditnya juga berbeda. Ini wajar bagi laporan laba rugi dan laporan keuangan. Nah, jumlah debit kredit laporan laba rugi kita bandingkan, hasil perbandingannya kita catat di bagian bawahnya. Sama, laporan keuangan juga jumlah debit kreditnya kita bandingkan, untuk hasil perbandingannya kita catat di bagian bawahnya. Di laporan laba rugi, jumlah kreditnya lebih besar daripada debitnya, itu artinya laba.
Nah, tadi kan sudah kita bandingkan, maka langkah selanjutnya untuk yang laporan laba rugi di jumlah bagian debitnya kita tambah dengan hasil perbandingannya. Untuk hasilnya kita catat di bagian bawahnya. Nah, untuk yang laporan keuangan jumlah di bagian kreditnya kita tambah dengan hasil perbandingannya. Untuk hasil penjumlahannya kita catat di bagian bawahnya. Setelah kita jumlahkan di laporan laba rugi, debit kreditnya ini balance sama dengan laporan keuangan. Setelah kita jumlahkan debit kreditnya balance. Baik, saya akan menjelaskan pengerjaan buku besar. Nah, buku besar ini merupakan postingan dari jurnal umum. Di jurnal umum kan setiap akun itu bergabung, kayak misalkan kas, utang dagang, piutang dagang itu bergabung. Namun kalau misalkan kita postingkan ke buku besar, setiap akun yang bergabung di jurnal umum tadi itu dipisahkan. Di sini kita lihat kas sendiri, piutang dagang sendiri, persediaan barang dagang sendiri. Nah, buku besar kas hitungannya hanya untuk kas, tidak ada piutang dagang. Begitupun dengan buku besar yang lainnya. Seperti piutang dagang, hitungannya hanya untuk piutang dagang. Untuk keterangan buku besarnya itu kita sesuaikan dengan soal sebelum daftar saldo. Untuk cara postingnya di sini misalkan di jurnal umum kas dikredit dengan nilai 9.000, maka dipostingkan buku besar pun sama, itu dikredit dengan nilai yang sama, itu 9.000. Selanjutnya pun sama dengan misalkan kayak piutang dagang itu juga sama. Selanjutnya kita akan cari saldo buku besar dengan rumus debit di saldo ketemu dengan debit sebelum saldo itu ditambah sama, kredit di saldo ketemu dengan kredit sebelum saldo itu ditambah. Nah, sebaliknya debit di saldo ketemu dengan kredit di sebelum saldo itu dikurang sama, kredit di saldo ketemu dengan debit di sebelum saldo itu dikurang. Di sini misalkan kas 21.200 di debit ketemu dengan kredit 2.400, hasilnya 18.800. Nah, kenapa hasilnya atau saldonya kita catat di debit itu karena debitnya lebih besar daripada kreditnya. Kalau misalkan kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka pencatatan hasil penghitungannya itu dicatat di kredit. Begitupun dengan buku besar yang lainnya, sama hitungannya dengan buku besar kas tadi.